Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Wamenkumham maksud kami Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric sebagai tersangka. Edi menjadi tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, KPK menetapkan status tersangka mantan Wamenkumham Edi Hiaric. Edi ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Edi dan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Edi. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka ex-dirut PT Citra Lampia Mandiri Mining Helmut Hermawan. Edi Hiaric, Yogi Ari, dan Yosi Andika disangkakan melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Edi Hiaric seharusnya menjalani pemeriksaan KPK hari ini, namun mangkir dengan alasan sakit. Pemirsa, setelah menyambangi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanyenya ke Kota Balikpapan. Sementara itu Mahfud MD memberikan sambutan di hadapan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Balikpapan. Kedatangan Ganjar pun disambut antusias oleh ratusan mahasiswa. Di hadapan mahasiswa, Ganjar menyampaikan salah satu program prioritasnya, yakni internet gratis bagi dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga universitas. Jangan tepuk tangan dulu, setuju apa enggak? Aku sudah tahu kalau gratis kamu setuju. Cepat kepada mereka. 53,2 juta yang coba kita lebih besar kita, infrastruktur segera dibereskan, APBN mengarahkan, Pak Safarudin ini bisa kita bundling. Sebelumnya mantan Gubernur Jawa Tengah ini berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ke IKN ini merupakan bentuk komitmennya untuk meneruskan pemindahan Ibu Kota Negara yang sudah dikonsep sejak zaman Presiden Soekarno dan kini direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Ganjar menegaskan apabila terpilih menjadi Presiden 2024, pembangunan IKN harus terus dilanjutkan. Sementara itu, calon Wakil Presiden Mahfud MD memberikan sambutan secara daring pada acara mahasiswa Semalang Raya yang digelar oleh Universitas Brawijaya. Dalam agenda dialog bertajuk Generasi Muda Memilih Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput, Mahfud mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti. Ia menegaskan anak muda harus turut menentukan warna kepemimpinan negara dan perwakilan negara di masa 2024 sampai 2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pembina Relawan MNC Group Haritanu Sudibyo yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Perindo menghadiri pembekalan untuk relawan MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat. HT memberikan semangat serta strategi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud kembali menggelar pertemuan pasca deklarasi. Konsolidasi perdana di iNews Tower Jakarta mengagendakan strategi pemenangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Dalam konsolidasi perdana ini, Ketua Dewan Pembina Relawan MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan agar relawan segera masif turun ke masyarakat. Kalau kita sudah yakin bila kita benar, tinggal bagaimana kita cara memenangkannya. Relawan itu adalah satu sel yang penting untuk membantu pemenangan. Mematangkan siapa-siapa bertanggung jawab terhadap apa gitu. Jadi kita ya harus mulai
bergerak seperti arahan dari Pak Haritanu tadi kan, kita mesti bergerak dalam beberapa target. Pembekalan ini menjadi penambah motivasi para relawan untuk memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Kita harus segera fight di lapangan, kita harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan cepat, dengan cara akurat. Hadirnya relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud menjadi salah satu kekuatan pasangan nomor urut 3 ini untuk menyerukan pembangunan bangsa ke berbagai penjuru. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pada kampanye hari ke-10, Capres Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki agenda kampanye. Capres Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung pada Kamis siang. Selain mengajak mahasiswa mewujudkan keadilan, Anies Baswedan juga menyoroti persoalan peningkatan investasi di tanah air agar dapat mewujudkan lapangan pekerjaan. Menurut Anies, investasi di Indonesia mengalami kenaikan yang luar biasa per tahunnya. Namun penyerapan tenaga kerja di tanah air justru menurun. Karena investasi yang didorong bukan investasi padat karya, melainkan investasi padat modal. Anies menilai harus ada perubahan agar terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi generasi muda dan para mahasiswa nantinya. Cawapres nomor urut 1 Abdullah Muhaimin Iskandar disambut ratusan mahasiswa IAI Al-Muslim Aceh. Caimin berkomitmen mempertahankan perdamaian Aceh pasca perdamaian antara pemerintah RI dan GAM 2005 silam. Komitmen itu disampaikan dalam kuliah edukasi di Aula Kampus IAI Al-Muslim Aceh, Kabupaten Biren Aceh pada hari Rabu kemarin. Sementara pada kampanye hari ke-10, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki agenda kampanye. Prabowo bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan menjalankan agenda rutin ke kantor. Sedangkan Gibran menjalankan tugas sebagai Wali Kota Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka absen dalam acara dialog antar Cawapres yang diselenggarakan salah satu stasiun televisi. Gibran beralasan hanya akan datang pada debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka absen dalam acara dialog antar Cawapres yang diselenggarakan salah satu stasiun televisi. Dalam acara tersebut hanya Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang hadir. Gibran beralasan tidak dapat hadir dalam debat tersebut karena hanya ingin datang di debat yang diselenggarakan resmi oleh KPU saja. Kemarin nggak di stasiun TV yang Pak stasiun televisi yang dialog Pak Cawapres. Dari KPU resmi, saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Tayat sama Gus Yahya soalnya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua Cawapres lainnya. Ya, saya datang yang resmi aja. Disinggung soal banyaknya penilaian bahwa dirinya takut untuk mengikuti debat, Gibran menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk datang ke acara debat tersebut. Ditanya soal persiapan debat perdana yang akan diselenggarakan pada Selasa besok, Gibran mengaku sudah siap. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 4 jenazah anak kakak beradik dan terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keempat jenazah anak yang diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri, PD alias P, masih menunggu keluarga untuk mengambil keempat jenazah yang telah diotopsi. Penyidik Polres Jakarta Selatan telah menaikkan status ke tahap penyidikan dan memeriksa 5 orang saksi diantaranya keluarga korban. Kombes Pol Adi Arisyam Indradi mengatakan terduga pelaku pembunuhan terhadap anaknya masih dalam perawatan di rumah sakit sehingga polisi belum bisa melakukan pemeriksaan.
Kondisi saudara P atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah dilakukan interogasi awal secara lisan. Sementara itu tetangga korban mengaku tidak mencurigai gerak-gerik pelaku. Bahkan sebelum penemuan jenazah keempat anak tersebut, pelaku sempat meminta dibelikan minum. Dari pagi masih ada komunikasi dengan orang tetangga, misalnya minta sempat dibelikan, ditaruh di depan. Itu semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Hingga saat ini kondisi korban kekerasan atau istri dari terduga pelaku berinisial D masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luka di bagian kepala. Sebelumnya pada Rabu sore kemarin, warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah anak-anak di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terkunci. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitaran kontrakan dan menghubungi aparat setempat. Selain jenazah 4 anak dalam kondisi mengenaskan, warga juga menemukan seorang pria dengan luka sayatan di tangan di kamar mandi. Pria tersebut diyakini merupakan ayah kandung dari para korban. Sebelum kejadian, pelaku yang merupakan ayah korban sempat meminta dibelikan minuman oleh tetangganya. Selain itu, warga juga sempat mendengar pertengkaran dari dalam kontrakan pelaku pada beberapa hari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online diduga menjamret handphone milik penumpangnya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi setelah pengemudi ojol menurunkan penumpangnya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pengemudi ojek online diduga nekat menjamret telepon genggam milik pelajar penumpangnya sendiri. Peristiwa terjadi setelah pengemudi ojol menurunkan penumpangnya di kawasan apartemen Bintaro Parkview, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu petang. Tiba-tiba, pelaku merampas handphone milik korban, hingga korban yang mempertahankan barang miliknya sempat terseret saat memegang behel belakang motor. Menurut warga setempat, pelaku tertangkap tak jauh dari lokasi, namun mengelak telah menjamret HP penumpangnya. Sementara itu korban yang mengalami luka langsung dibawa ke klinik terdekat. Amannya sama masa kan, nah ternyata mau dibawa ke Kodam, tapi pelaku ya kayak yang ngelak, kalau itu orderan. Kalau dilihat-lihat sih ya kayak jumper, tapi gimana nggak kena juga sih, nggak ngaku maksudnya dari pihak ojeknya itu. Kasus dugaan penjamretan ini dalam penyelidikan Polsek Pesanggerahan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Detik-detik seorang siswa SMP menjadi korban jambret saat berjalan pulang sekolah di Cilincing, Jakarta Utara terekam CCTV. Meski korban berupaya mengejar, pelaku tetap berhasil kabur. Detik-detik penjambretan siswi SMP di Cilincing, Jakarta Utara terekam CCTV. Mulanya, terlihat sejumlah pelajar SMP berjalan kaki setelah pulang sekolah di bawah kolong flyover Cilincing. Korban yang berjalan sendiri di belakang asik memainkan handphone sambil berjalan tanpa memperhatikan ada 2 pelaku yang mendekat. Kedua pelaku langsung merampas handphone dari genggaman korban dan kabur melarikan diri melewati tangga naik ke atas jalan flyover. Korban lalu berusaha mengejar kedua pelaku, dibantu dengan teman-temannya. Namun naas, pelaku secepat kilat berlari menghilang dan tidak terkejar oleh korban. Enggak tahu, kayaknya sih anak SMP dah. Itu apa yang diambil, Bu? HP kemarin. Tapi di sini nggak ada jambret. Ya nggak tahu, udah cuma anak itu lari ngejar ke atas aja yang perempuan itu, HP gua gitu. Teriak ya, Bu ya? Iya, itu dia ngejar ke atas. Berapa sih, Bu, orang jambretnya yang Ibu tahu kemarin? 2. 2 ya, Bu? Iya. Kasus ini ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh seorang pengendara motor. Pelaku yang sudah memiliki istri yang sedang hamil 3 bulan ini mengaku hasrat timbul saat melihat pelaku berjalan.
Dalam video pengawas, nampak seorang pria pengendara sepeda motor tengah mengincar seorang siswi yang tengah berjalan bersama temannya. Saat korban lengah, pelaku langsung melakukan aksi bejatnya dengan memegang area sensitif di bagian dada korban. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dengan memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan korban sempat meneriaki pelaku. Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku yang sudah memiliki istri yang tengah hamil 3 bulan ini mengaku hasratnya timbul saat melihat pelaku berjalan. Akibat peristiwa ini korban mengalami trauma dan saat ini korban tengah menjalani pendampingan psikologi. Tapi langsung naik gitu ya hasratnya ya, pengen terus langsung dibegal aja payudara darahnya gitu. Langsung dipegang aja. Terus kamunya langsung ke pulang. Benar pada saat kejadian anak korban sedang pulang dari sekolah, kemudian di situ pelaku lewat putar 2 kali, lihat anak ini lengah, barulah tindak pidana perbuatan cabul tersebut dilancarkan aksinya oleh pelaku. Untuk keterangan pelaku memang dia ada hasrat itu. Sementara atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal perbuatan cabul terhadap anak usia di bawah 18 tahun dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Madi, iNews melaporkan. Petugas gabungan melakukan razia penyakit masyarakat di sepanjang Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil razia, petugas mengamankan 6 orang diduga PSK. Sejumlah PSK mencoba melarikan diri setelah melihat kedatangan petugas gabungan. Para PSK juga mencoba mengelabui petugas dengan mengumpat di pinggir Kalimalang. Razia dilakukan petugas gabungan Pol PP dan Polri ini dilakukan di tempat terbang-rebang yang berada di sepanjang Kalimalang Cikarang hingga pinggir jalan perbatasan Kota Bekasi. Dalam operasi pekat tersebut, petugas berhasil mengamankan 6 orang PSK dan langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bekasi guna dilakukan pendataan. Untuk saat ini masih di atas umur semuanya di atas usia, untuk sementara usianya di atas 20. Panggil keluarga mereka untuk menjemput dan mereka menyatakan dengan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan seperti ini lagi. Menurut Windy, kegiatan ini sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang perbuatan asusila di wilayah Kabupaten Bekasi yang kini kembali marak. Bila ditemukan lagi para PSK yang sedang mangkal ataupun di tempat rebang-rebang tersebut, dirinya akan memberikan tindakan tegas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mendapat perawatan di 2 rumah sakit, korban perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun, siswa SDN 09 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tutup usia pada Kamis dini hari tadi. Kuasa hukum korban menyebut faktor utama korban meninggal akibat adanya cairan di paru-paru sehingga kesulitan bernafas. Korban perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun, siswa warga Sekolah Dasar Jatimulya 09 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia. Korban menderita kanker tulang yang menyebabkan kaki kirinya harus diamputasi. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di 2 rumah sakit Darmais dan Hermina Bekasi. Sejak kaki kiri korban diamputasi, kondisi kesehatan Fatir terus menurun dan dinyatakan meninggal pada pukul 2:25 pada Kamis dini hari. Ya, saya sedihkan dulu pada saat pertama kali saya memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Fatir. Tujuan saya pengen membahagiakan Fatir dan Fatir bisa merasakan perjuangan saya untuk masa depan Fatir di kemudian hari. Ternyata baru diputuskan status ABH-nya saja Fatir sekarang sudah pulang. Tidak bisa menikmati perjuangan kami untuk masa depan Fatir, itu yang kami sedihkan. Sementara nantinya jenazah Fatir usai disemayamkan di rumah duka akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pedurenan, Kota Bekasi. Sementara itu kasus perundungan terhadap korban Fatir masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan penemuan 23 korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi, operasi SAR gabungan resmi ditutup. Namun bila ada laporan tentang korban yang belum ditemukan, operasi SAR akan kembali dibuka. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban erupsi Merapi yang sempat dinyatakan hilang. Korban atas nama Siska asal Solok Selatan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban tewas yang ke-23 ini, operasi SAR gabungan ditutup. Namun tidak menutup kemungkinan operasi akan digelar kembali bila ada laporan dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya akibat erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat. Daerah penyusuran sudah dilakukan oleh anggota kita, alhamdulillah bisa dikatakan real. Tapi kalau seandainya ada laporan dari pihak masyarakat terkait kehilangan keluarga atau sanak saudaranya terkait erupsi Gunung Merapi ini, kita dari Basarnas siap melaksanakan operasi SAR kembali. Sesuai dengan data yang masuk saat pendakian, ada 75 pendaki yang terdaftar, 52 pendaki selamat, 11 diantaranya dirawat di rumah sakit karena luka-luka. Dan 23 pendaki ditemukan tewas, semua jenazah sudah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumatera Barat dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Heboh, seekor satwa yang dilindungi dibiarkan mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pihak BKSDA menyayangkan pengelola yang lalai merawat hewan yang dilindungi tersebut. Ada yang mati loh, tuh, gak ada yang tahu. Seekor lutung viral di media sosial. Satwa yang dilindungi itu terlihat dalam keadaan mati, berada di dalam kandang Taman Wisata Mata Kucing Batam. Taman wisata yang mengelola sejumlah binatang ini juga tampak tidak terawat lantaran banyaknya binatang dalam kondisi kurang sehat dan kandang yang tidak bersih. Pihak BKSDA Batam menyayangkan pengelola Taman Wisata Mata Kucing Batam yang tidak melaporkan lutung yang sakit usai tertabrak kendaraan di jalan raya. Jika menemukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, kalau dalam keadaan hidup tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah, dokumen asal-usul, segera melaporkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Batam. Kemudian untuk satwa yang dilindungi dijumpai dalam keadaan mati, dapat melaporkan ke kami dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa, mengobati atau menguburkan pada. Lutung mau nyebrang ke sana. Ya. Jadi ternyata lutung ini ditabrak sama motor. Ya. Sehingga lutung ini kelepar ya, terletak. Jadi sehingga lutung ini kita selamatkan, kita taruh dulu ke kandang. Hingga saat ini populasi lutung semakin menurun karena maraknya perburuan liar. Lutung merupakan jenis hewan langka yang dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 7 1999. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menjadi salah satu panelis dalam Women in Leadership Conference Indonesia. Dalam acara tersebut, Wamenparekraf turut membagikan pandangan dan pengalamannya sebagai seorang pemimpin perempuan. Acara Women in Leadership Conference yang bertema Be the Game Changer It Starts With You digelar di The Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur. Acara ini turut dihadiri oleh sekitar 220 pemimpin wanita dari jaringan Marriott Indonesia. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif memberikan pandangan dan juga berbagi pengalamannya terkait isu work-life balance sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga yang banyak menjadi tantangan bagi banyak perempuan. This is something that we need to remember. We are here not to replace, let's say, male leadership. No, we want to be here to add value and work together towards a common goal for a better future for everybody. Angela optimis perempuan Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang memberikan nilai berbeda, terbaik dan tegas saat memimpin agar tujuan bisa tercapai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo memaparkan implementasi prinsip Blue, Green, and Circular Economy pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal tersebut disampaikan Angela dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP semester 2 tahun 2023 di Labuan Bajo. Dalam Rakornas yang digelar di Golomori Convention Center Labuan Bajo, Wamenparekraf mengatakan Kemenparekraf sedang menyusun implementasi Blue, Green, dan Circular Economy pada sektor pariwisata. Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru hingga pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Wamenparekraf juga memaparkan peningkatan inklusivitas pariwisata melalui pengembangan creative entrepreneurship di desa wisata. Perkembangan dan capaian desa wisata di 5 DPSP yang sudah terdaftar di Jadesta sebanyak 171 desa di DPSP Danau Toba, 440 desa di DPSP Borobudur, 97 desa di DPSP Labuan Bajo, 232 desa di DPSP Mandalika, dan 43 desa di DPSP Likupang. Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP semester 2 2023 ini dihadiri Menparekraf, Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menko Marves ad interim Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo, serta Wakil Menteri Agama Saiful Rahman Dasuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Berwisata ke Pulau Derawan sambil menikmati spearfishing di laut yang indah dengan berburu seekor sotong, Vina dan Ladies menikmati liburan yang indah. Berkunjung ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kita disuguhkan pemandangan indah dan menawan. Laut yang biru serta bening membuat semua orang tertarik untuk berlibur di Pulau Derawan. Tidak hanya sekedar menikmati panorama yang memesona, Anda juga melakukan aktivitas seru lainnya. Spearfishing dengan alat modifikasi membuat liburan Anda semakin beradrenalin. Sekarang kita udah ada di kapal speedboat nih kita ya. Ya. Menuju ke lokasi spearfishingnya. Di mana Pak? Mangkalasa. Mangkalasa itu jauh. Mangkalasa. Sudah sampai berapa menit? Berapa? Sekitar 10 sampai 15 menit ya. Ini sudah dekat. Oh, udah dekat. Oh. Oke, Tradikers, sekarang kita udah siap. Ini udah ada spear gun-nya. Yup. Di daerah mana, Pak? Daerah sini ya? Daerah Masimbung. Masimbung. Oke, jadi di sini katanya banyak binatang yang enak dimakan. Asik. Jadi gini, gue mau nantang lo. Nah, Apa tuh? siapa yang dapat duluan binatang liar itu, dia yang menang. Oke, terus? Yang kalah, dia harus masakin binatang itu. Lo kok Aku malas banget masakin lo. Lo, oh berarti udah nyerah duluan dong? Aduh. Ya. Ya kita langsung jadi Tradikers. Jangan kemana-mana, tetap di Travel Adik. Tanpa batas. Jadi, tadi waktu pada saat abangnya bilang nunjuk. Iya. Sumpah demi apapun itu gue nggak ngeliat karena dia benar-benar menyerupai karang. Parah. Parah. Tapi abangnya bisa ngeliat dan itu gede banget. Tradikers, lihat deh. Ini dia mau ngeluarin apa lagi nih? Tintanya. Tintanya keluarin aja coba. Keluarin nggak? Sini dong. Keluarin tintanya di atas coba bang. Keluarin tintanya di atas. Dikocokin aja. Keren banget. Dan ini gue belum pernah ngeliat sotong segede ini. Ini, coba ini gede banget. Nggak puas kalau berlibur ke Pulau Derawan tanpa bermain speedboat. Nah, kali ini Vina bersama Ladies akan balapan speedboat. Kira-kira siapa ya yang menang? Cakep gak tuh? Lah, cup. Bukan jokes, mesin gua mati. Alasan. Mesinnya yang cup. Enggak. Lah beneran, mesin gua mati. Bang, sini. Sini. Kita klarifikasi dulu. Kasih tahu. Bentar.
maksud gua matinya? Ya benar. Nah. Matinya kenapa? Karena nggak bisa nyetir kan? Dia nanya, dia jawab sendiri.